Lanjut lagi di perjalanan episode Gunung Slamet, tapi ini sudah masuk episode terakhir ya. Jadi jangan ketinggalan nih. Nanti kita akan cerita mengenai misteri asal-usul anjing yang berada di pos 4. Kemudian lanjut tidur summit tuh jam 3 pagi. Lalu nanti kayak kena sirap gitu di pos Samaran tuh alias ngantuk banget. Kemudian treknya juga seru nih. Ada yang sampai bikin badan kesangkut. Kemudian nanti akan melewati beberapa pos nih sampai pos 9 di pos terakhir menuju puncak, dan jalan turunnya nggak kalah seru karena basah-basahan sampai kotor semua. Yuk saksikan aja. Akhirnya kita camp di pos 3, tidur bersih. Mungkin lanjut summit besok. Karena dihadang oleh hujan yang tak kunjung berhenti, jadi kami memutuskan untuk berdiri tenda aja ya di pos 3. Tapi lihat nanti deh kalau misalnya ada terang dan kemungkinan untuk lanjut, mungkin lanjut. Ini sebenarnya udah agak terang, dan di sini tarang udah ada kelihatan dong rombongan yang dari Brebes kemarin udah nyusul nih, tapi mereka sama-sama kedinginan nih kayak aku. Jadi kita menghangatkan diri dulu. Kita menghangatkan diri dengan nyalain api di dalam warung di pos 3. Warungnya Pak Kasmin nih yang kosong, yang warungnya pernah viral nih karena beberapa bulan yang lalu istrinya melahirkan di depan situ. Cuacanya dingin banget sih ini. Jadi meskipun tadi udah sempet tertidur gitu, tapi bangun lagi buat ngangetin diri, malah pada main debus. Setelah hujannya agak mulai reda nih, di depan kami sempat juga ketemu sama beberapa rombongan nih. Tapi sayang sekali mereka tuh yang summit dari tadi pagi loh. Nah, dan ini nggak dapet di puncaknya tuh karena ketutup kabut. Kasiannya. Aduh, besok kita gimana? Bisa nggak ya? Rombongan yang dari Brebes nih nggak mau dipaksa untuk camp di pos 3, mereka pilih lanjut. Ya sudah, mungkin nanti besok janjian ya. Pas aku summit mau nyamperin mereka dulu. Mereka rencananya di pos 5. Kita makan malam dulu ya, tapi ini masih sekitar jam 6. Menunya mewah kan? Kapan lagi makan enak di gunung? Nah, di sini juga ada cerita mengenai, kan aku denger nih suara anjing. Ternyata itu anjingnya ada di pos 4, cuman bukan di pos 4 via Bambangan. Dan ceritanya dulu ini adalah anjing milik warga lokal gitu ya. Tapi ketika si warga lokal ini pulang habis dari berkebun gitu di gunung itu atau nyari apalah gitu, si anjingnya tuh nggak mau pulang. Jadi dia malah tetap stay di pos 4 itu, dan sampai sekarang gitu kayak hidup sendirian. Dia nyari makanan ke sana sini dari pendaki kayak gitu-gitu. Jadi nanti kalau kalian misalnya ke Gunung Slamet nih via Bambangan malam-malam mau ngecamp di pos 3, nanti pasti kedengeran deh ada suara anjing itu. Tapi nggak tahu kalau dari pos 4 maksudnya kalau dari pos 5 kedengeran apa enggak ya. Boleh? Boleh. Aku jawab iya enggak gitu doang. Ya kan? Wah. Tahu sih. Nggak apa-apa. Tidur jam 7 malam. Jangan lupa matiin lampu dulu guys. Ting, bye bye, mati tidur. Setelah dibangunkan oleh alarm jam 3, akhirnya aku bangun beneran jam 3 meski tidurnya juga enggak tidur banget. Kita mulai summit jam 3 nih. Jadi keluar tenda dulu, kemudian beres-beres, siap-siap gitulah intinya. Maya kita masih gelap banget ternyata di luar. Oke, mana kita lihat dong.
Ini nih tenda aku, ini masih suasana di pos 3 ya. Kita siapin apa-apa yang perlu dan apa yang nggak perlu buat summit. Nah, yang wajib dibawa adalah satu jas hujan, ini penting banget nggak sih? Kemudian yuk kita ambil tongkat lalu berjalan. Siap kak, lanjut. Kok malah siap gerak, harusnya maju jalan gitu loh. Lihat nih pos 4, pos Samaran tuh, ini yang terkenal horor kan. Aduh, aku masih ngantuk banget jadi di sini kayak kena sirap. Tapi kita lanjut lagi ya. Sebenarnya aktivitas biologis dari tubuh itu ketika jam 3 sama jam 4 itu emang lagi lemah-lemahnya tuh, kayak jantung tuh kaget. Yang biasanya dia tidur aja, ini kenapa diajak sport gitu, olahraga gitu ya kan. Nah ini akhirnya sampai di pos 5, tempat rombongan tadi mereka tuh pada ngecamp ya, tapi karena nggak bisa dibangunin dan nggak bisa bareng juga, aku lanjut sendirian lagi deh karena nanti juga bakal kesalip kok. Aduh, tapi ini ada jalan sempit banget, lihat deh, sempit banget, nanti turunnya juga lewat sini lagi, nyangkut lagi, parah sih. Ini pengalaman pertama sih trekking subuh-subuh kayak gini. Lumayan seru, dapat pengalaman. Medannya masih kayak gini nih. Tuh, tanjakan setinggi paha orang dewasa. Lalu kita kayak masuk celah-celah sempit gitu yang kiri kanannya tuh tanah. Jadi nanti wajar aja ya kalau celananya kotor banget. Ini nih sampai di pos 6, Samyang Ketebonan. Tidur dulu, canda deh. Nanti kita lanjut lagi. Wih, lihat nih langitnya udah agak cerah nih, kayaknya matahari mau siap-siap datang untuk menyapa. Kita sapa balik nggak ya? Haha. Tangan kiri apa? Kiri. Ini kita udah sampai di pos 7 loh, yakni Samyang Kendit di ketinggian 3040 mdpl. Nah, tahu nggak, ini masih jam 6 kurang loh, jam 5 lebih 57. Ini pemandangannya indah banget kayak gini nih, nggak bisa kan ditemuin di kota-kota. Ya nggak dong, karena ini atap Jawa Tengah, tertinggi di Jawa Tengah. Kita minum-minum dulu ya di sini, coklat anget ditemani sama ada burung-burung. Sudah sampai di pos 7. Pendakian paling sepi.
Dari pos 7 ini, jika nggak ada kabut alias jika Anda beruntung, pasti bakal bisa kok lihat ada deretan Gunung Prau, Sindoro, Sumbing, bahkan Merbabu. Seru nggak tuh? Nih lihat, tahu-tahu kita sebenarnya udah di atas awan aja nih. Ini nih udah kena sinar matahari, tapi hembusan nafas masih aja bikin keluar apa tuh namanya kayak asap gitu ya, karena emang dingin sih. Kita inget di atap Jawa Tengah. Setelah dari jam 3 pagi menyusuri ke pos 4, 5, 6, 7, 8, akhirnya sampailah kita juga di pos terakhirnya nih, pos 9. Aman kan bisa daring? Gimana? Nah sini. Gimana? Hah? Aman? Aman kan? Dari pos 9 ke puncak berapa? Kita bikin lama 1 jam. Oke. Kita break 2 menit. Ada kawahnya nggak sih? Ada. Serem dong. Enggak dong. Kan jauh. Dari pos 9 tadi, yakni pos Pelawangan ini, itu adalah batas vegetasi. Selanjutnya menuju puncak ini semakin menarik dan semakin menantang nih. Jadi treknya tuh pasir, jalur pendakiannya cukup terjal dan bebatuan kerikil. Nih lihat nih pemandangannya. Gimana sih? Ini tuh bener-bener PR banget deh, apalagi bagi aku yang takut ketinggian kayak gini. Aduh serem, malu karena jerit-jerit takut gitu. Yang perlu Anda ketahui nih ya, puncak Gunung Slamet dengan ketinggian 3.428 mdpl itu ternyata sering disebut sebagai puncak Surono. Nah dan dari sana juga akan bisa kelihatan nih bibir kaldera luas alias Segoro Wedi. Nah itu tuh kawah Slametnya gitu. Tapi aku nggak berani kesana, resiko. Ya maksudnya tuh kalau ada istilah yang taklukkan atau hadapi ketakutanmu, aku sih setuju ya nih takut ketinggian, tapi aku tahu batasan aku juga, maksudnya di mana batasan aku cukup sampai situ aja gitu. Jadi ya gitu, menghadapi ketakutan tapi tanpa terobos sekat-sekat yang sebenarnya aku tahu aku cukupnya di mana gitu ya. Jadi ini masuknya tuh sangat beruntung sekali ya, udah ada matahari terbit, terus bisa lihat gini, enggak kabut,
Jadi dibanding sama beberapa orang kemarin yang kita temui di pos 3, mereka tuh sampai puncak cuman kabut. Jadi emang jarak pandangnya tuh nggak nyampe berapa meter, jadi nggak bisa lanjut gitu. Nah ini termasuk yang beruntung. Beda sih gitu. Hadiah, ternyata muka aku kotor banget guys. Kena debu lah ya, jelas dong. Aku tuh udah nyempetin bawa puisinya Pablo Neruda buat difoto nanti di puncak Selamat sini. Puncak Gunung Selamat dengan ketinggian 3.428 mdpl. Suhunya beda ya mas? Iya nggak normal yang kelihatan. Anginnya sekarang sudah. Ini nih puisinya. But I love your feet only because they walk upon the earth and upon the wind and upon the water until they found me. Kapan? Ini maksimal jam berapa sampai bawah? Jam pegangan bisa aja. Ternyata kita cuma bisa menikmati kehangatan tuh bentar banget. Abis ini kabut turun, jadi dingin banget terus. Nah yaudahlah, memutuskan untuk segera turun. Dan setelah itu ternyata kita keguyur hujan juga nih, basah deh. Tapi untungnya yang sebenarnya agak merugikan bagi pendaki ya, tadi pas turun tuh dari puncak ke pos 9 kita kena kabut tuh. Nah itu menurut kalian gimana? Bahaya gak sih itu? Tapi kalau bagiku yang takut ketinggian tuh sih malah enak, karena aku nggak bisa lihat. Tahu kan ketinggian tuh serem banget, jadi tertolong oleh kabut. Aduh, pakai acara kesangkut lagi, nggak sampai di sini penderitanya, nanti naik ojek gunung juga kejatuh. Astaga, yuk tonton terus sampai habis. Jawabnya lebih panjang. Dinginnya udah mulai reda, jadi jaket udah mulai dibuka ya. Tapi ya gaya ginilah treknya, masih penuh dengan sangat perjuangan. Udah sampai di pos 3, istirahat bentar. Turun kit ini pesen ojek pas udah di pos 1. Jadi pos 1 deh langsung sampai base camp sampai bawah. Tarifnya 70.000 ya. Kalau setengahnya lihat sampai pos bayangan saja deh, itu 35.000. Nah ini dia detik-detik nanti aku akan terjatuh. Gak kenapa-napa sih. Ini yang biru apa di setang nyangkut Remnya. bukan ininya yang biru. Terus Bisa nikung.
aman. Aman ya. Di pinggir-pinggirnya tuh juga sangat sempit kayak gini nih, jadi sepatu aku juga kena sama pinggirannya. Aduh, tapi seru sih, ini pengalaman yang sangat berharga. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Enaknya kita kemana ya? Yuk, ada yang mau join nggak?